Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya pada malam hari ini bertemu dengan Anda-anda di masjid yang ketika pertama saya mendengar namanya saya bingung. Di MPR katanya. Saya bilang MPR itu MPR apa maksudnya? Ternyata kepanjangan dari Masjid Pogung Raya. Ada lagi singkat kepanjangan yang lain yang saya lupa. Ada bermacam-macam kepanjangan dari MPR ini yang disebutkan oleh sebagian saudara-saudara di Jamilur Rahman tadi. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita demi untuk saling bertatap muka. Pertamanya bertatap muka ya. Jadi pandanglah wajah saya baik-baik. Karena tadi Al-Akh sebut ustadznya masih muda. Ya, saya memang mungkin masih muda, mungkin masih seusia sebagian antum. Kalaupun mungkin lebih tua beberapa tahun saja. Karena saya baru tahun ini keluar atau lulus dari Fakultas Al-Quran di Jamiah Islamiyah Madinah. Hadirin sekalian, sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi insyaallah kita akan bersua dengan bulan yang selalu kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang padanya kaum muslimin melaksanakan puasa sebulan penuh. Bulan di mana kaum muslimin mereka hendaknya meningkatkan amal ibadahnya pada bulan tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat ini agar mereka berusaha, berupaya untuk menggali sumber-sumber barokah pada bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan banyak sekali sumber-sumber barokah. Di antaranya ketika kita berpuasa. Di antaranya lagi ketika kita melakukan salat malam bersama imam. Di antaranya lagi ketika kita berbuka puasa, yang mana disebutkan bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As sebelum berbuka puasa beliau memperbanyak
untuk berdoa, dan lain-lain dari kalangan salaf disebutkan bagaimana keadaan mereka pada bulan Ramadan. Di sana juga ada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini juga satu sumber tempat di mana kebaikan itu semakin membanyak. Pada 10 hari terakhir juga ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Dan lain-lain dari waktu-waktu yang sangat barakah dari bulan Ramadan. Intinya, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat pantas bagi kita untuk tidak menyia-nyiakannya. Hendaknya kita betul-betul berusaha untuk menggunakan Ramadan sebagai ajang berlomba-lomba di dalam segala bentuk kebaikan. Dari bersedekah, sebagaimana disebutkan Nabi SAW pada bulan Ramadan, beliau lebih memperbanyak bersedekah daripada bulan-bulan yang lain. Di antara amal ibadah yang mestinya kita perbanyak pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang mana bulan tersebut diturunkan padanya Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai hujjah atas diri mereka, sebagai bukti atas diri mereka, sebagai bukti dari petunjuk-petunjuk Allah dan pembeda. Ini adalah ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Maksudnya adalah Al-Quran itu turun ke langit bumi ini pada bulan Ramadan. Al-Quran turun kepada ke langit bumi ini pada bulan Ramadan. Bukan artinya maksudnya Al-Qurannya sampai ke daerah kita, ke tempat kita ini, bukan. Artinya adalah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz sana turun ke langit bumi, langit pertama. Adapun Al-Quran turun sampai ke bumi ini tidak. Yang turun ke bumi ini berupa kitab itu adalah Zabur atau beberapa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa kitab. Adapun Al-Quran yang dimaksud adalah turun ke langit dunia. Dan Al-Quran juga disampaikan oleh Jibril setelah mendengar dari Allah Subhanahu wa taala langsung, tanpa perantara. Baik perantaranya dari malaikat lain atau karena melihat suatu benda kemudian dikatakan ini tafsiran dari benda ini adalah perkataan Allah Ta'ala. Tidak. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang-orang yang menyimpang dari akidah salaf di dalam kalamullah Azza wa Jal, yang mengatakan Al-Quran kalamullah.
Al-Quran kalamullah, sama seperti kita. Tapi mereka mengatakan kalamullah, Al-Quran adalah kalamun nafs. Kalamullah an-nafsi, perkataan hati, perkataan yang ada pada jiwa Allah, kemudian dibahasakan oleh Jibril. Ini salah. Sampai-sampai mereka mengatakan kalau dibahasakan menjadi bahasa Arab, maka itulah Al-Quran. Kalau dibahasakan menjadi bahasa Ibrani, maka itulah apa? Itulah Injil. Kalau dia dengan berbahasa ini, maka itulah Taurat dan sebagainya. Dengan berbagai macam syubhat dan keyakinan mereka mengatakan Al-Quran kalamun nafs. Bahkan ada juga kelompok yang betul-betul jatuh, yang intinya sebenarnya sama dengan yang pertama. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal Al-Quran itu adalah sebagian dari perkataan Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran itu bukan semua perkataan Allah. Tentunya Allah juga mempunyai perkataan-perkataan yang banyak. Allah memiliki perkataan yang banyak. Di antaranya adalah Al-Quran yang ini turun kepada Nabi kita Muhammad. Allah juga mempunyai perkataan yang turun kepada Nabi Daud. Allah juga mempunyai perkataan yang turun kepada Nabi Musa. Afwan, tadi yang saya maksud yang kitab yang turun ke muka bumi langsung adalah Taurat, bukan Zabur ya. Ada sebagian juga, ya kita kembali lagi kepada tema tadi. Jadi kalamullah banyak. Di antaranya itu juga hadis qudsi. Menurut pendapat yang paling benar, hadis qudsi itu adalah kalamullah. Betul-betul perkataan Allah. Redaksinya Allah juga. Bukan dari Nabi. Sebagaimana ada yang sebagian orang yang mengatakan hadis qudsi itu perkataan Allah, tapi redaksinya dari Nabi SAW. Jadi bahasanya adalah bahasa Nabi kita Muhammad. Ini adalah pendapat yang tidak benar. Teliti demi teliti, sebagian peneliti di universitas Islam terkenal di Arab Saudi dan lain sebagainya, mereka meneliti, diperkirakan, dan ini perkiraan yang sangat kuat, orang yang mengatakan hadis qudsi itu redaksinya dari Nabi SAW. Ini awal yang mengatakan ini adalah orang-orang Asy'ariyah juga, yang menganggap Al-Quran adalah kalamullah an-nafsi, perkataan hati Allah, atau perkataan dan lain sebagainya. Kemudian dibahasakan oleh Jibril, berarti itu perkataan Jibril, ya kan? Kalau dibahasakan dengan Jibril, berarti itu adalah perkataan Jibril. Sama saja mengatakan ini perkataan makhluk, karena Jibril adalah makhluk. Begitu. Jadi Al-Quran adalah kalamullah azza wa jal, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan warattalnahu tartila, dan telah kami tartilkan Al-Quran itu dengan secara tartil, dibacakan kepada Nabi SAW secara tartil. Siapa yang menyampaikan? Jibril alaihissalam. Yang menyampaikan adalah Jibril alaihissalam. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Karena sebagian kelompok ada yang mengatakan Al-Quran itu kalamun nafs. Kenapa? Kalau kita katakan Al-Quran itu kalamullah betul-betul, hakikatan, maka kita akan mengatakan berarti itu telah berlalu. Berarti perkataan Allah ini telah berlalu. Allah telah mengatakannya. Oh, tidak mungkin. Allah itu apa? Mukhalafatul lil hawadith. Allah itu mengkhilafi sesuatu yang baru. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu Al-Quran perkataan Allah dulu, berarti Allah itu bisa ada beberapa sifatnya yang sudah tidak ada lagi sekarang. Sedangkan mestinya Allah itu selalu. Inilah syubhat Asy'ariyah yang mereka menolak
sifat-sifat yang berhubungan dengan masyiatullah, sifat-sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sehingga inilah awal pertama kesalahan mereka di dalam mengimani Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah kalamullah. Makanya Syekh kita bersama, Syekh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, dalam suatu pengajiannya saya masih ingat, beliau mengatakan, ana akrah an aqul yaqulullah azza wa jal. Saya tidak suka, gak senang untuk mengatakan yaqulullah azza wa jal. Allah sedang mengatakan, yaqul dengan mudhari'. Karena ini seolah-olah kita seperti atau mengamini keyakinan orang-orang Asy'ariyah. Jadi aku lebih suka untuk mengkhilafi mereka tamaman. Aku lebih suka mengatakan qala Allahu azza wa jalla. Subhanallah. Jadi bayangkan bagaimana hirs beliau, semangat beliau untuk mengkhilafi orang-orang yang menyimpang dalam akidah yang benar di dalam masalah Al-Quran. Karena memang apabila kita telah mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, secara otomatis kita telah menghina Al-Quran. Kalau bukan karena syubhat, maka orang itu telah kafir. Kalau orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dan syubhat sudah dibantah di depannya, tidak ada lagi syubhat, dia tidak bisa lagi menjawab, sudah jelas dalil atasnya, maka dia dihukumi kafir oleh ulama. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Jika aku seperti mereka, ketika ditawarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk apakah akan dibunuh, bagaimana pendapatmu tentang Asy'ariyah pada zamanmu? Kan mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, mereka menafikan banyak sifat-sifat Allah, sehingga Allah itu tidak ada lagi mempunyai sifat kecuali sifat-sifat yang sudah jelas bagi mereka. Dan sifat itu pun banyak sebagiannya juga ditakwil oleh mereka, sehingga seolah-olah Allah tidak mempunyai sifat. Seperti pohon kurma yang tidak punya batang, tidak mempunyai daun, tidak mempunyai buah, tidak mempunyai akar dan sebagainya, tidak mempunyai pelepah. Begitulah Allah. Ibnu Taimiyah mengatakan ketika ditanya tentang mereka, kalau seandainya aku adalah mereka, niscaya aku telah kafir, telah keluar dari Islam. Kalau akan tetapi mereka tidak aku katakan kekufurannya. Kenapa? Karena pada mereka masih ada syubhat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu keyakinan Ahlus Sunnah di dalam kalamullah Azza wa Jal, inilah akidah pertama seseorang terhadap Al-Quran. Agar seseorang meyakini Al-Quran betul-betul perkataan Allah Azza wa Jal. Ya, definisi Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammad, yang diturunkan atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jiz bitilawatihi, al-mu'jiz bilafzihi, yang dia itu adalah mukjizat dengan berupa lafaz-lafaznya, yang diibadahi dengan membacanya, yang ditulis di dalam mushaf, yang tertulis di dalam mushaf, yang mangkul bitawatur, yang turun sampai kepada kita dengan secara tawatur, tidak secara syadz. Oleh karena itu setiap qiraat apa saja yang sampai kepada kita dengan jalur periwayatan tidak secara mutawatir, 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu saja, maka riwayat tersebut syadz. Ya, riwayat tersebut syadz. Jadi di dalam
masalah Al-Quran, syarat qurra terhadap qiraat itu lebih kuat daripada syaratnya ahli hadis. Ahli hadis setelah mutawatir belum tentu dia tertolak, bisa jadi dia sahih, dia bisa jadi dia masyhur, ya, bisa jadi dia ahad. Tapi dia belum sampai jatuh kepada sesuatu yang mardud, ya, yang ditolak seperti syadz dan sebagainya. Tapi di dalam qiraat lebih ketat lagi syarat qurra, maka mengatakan apa? Harus mangkul dengan tawatur. Dikatakan Abu Darda rahimahullahu taala, beliau mengaji di depan 40 tulabnya. Karena itu masih zaman-zaman awal Islam. Jadi wajar, guru pun masih sedikit. Abu Darda dikirim ke Syam. Beliau mengajar 40 orang. 40 orang ini masing-masing menjadi arif, masing-masing menjadi ketua halaqah, ngajar orang di dalam halaqah Al-Quran lagi. 40 orang bersama Abu Darda radhiyallahu anhu. Bulan Ramadan, ya, adalah bulan yang penuh berkah. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, di dalamnya ada Lailatul Qadar, ya. Allah mengatakan tentang Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Mubarakah, malam yang penuh barakah. Secara umum semua Ramadan penuh barakah. Makanya Rasulullah SAW memperbanyak amal soleh pada hari-hari tersebut. Al-Quran juga mempunyai sifat barakah. Al-Quran juga mubarak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan, ya, kami turunkan mubarak, yang dia berbarakah. Ramadan penuh berkah, Al-Quran juga penuh berkah. Subhanallah, barokah full. Bagaimana kalau tersatukan antara dua sumber barokah? Alangkah indahnya hari tersebut. Al-Quran yang penuh barokah, kemudian bulan yang penuh barakah. Bagaimana orangnya? Orang yang menemani sesuatu yang mubarak, maka dia pun akan menjadi mubarak. Adakah di sini yang bernama mubarak? Tidak ada, ya. Karena Al-Quran itu sumber barakah, akhirnya orang yang menemani Al-Quran, setia kepada Al-Quran, dia selalu hari-harinya selalu berteman dengan Al-Quran, maka dia pun dipenuhi dengan barakah atau kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Ramadan, para salaf dahulu mereka memperbanyak di dalam membaca Al-Quran. Ulama mereka apa kira-kira dalil mereka di dalam memperbanyak membaca Al-Quran? Imam As-Suyuti di dalam Al-Itqan dan lain-lain dari ulama-ulama mengatakan dalam kitab mereka, dalil mereka atas hal ini karena keadaan Nabi SAW pada akhir hayat beliau. Nabi SAW pada akhir hayat beliau, pada bulan Ramadan terakhir, yang mana setelah bulan Ramadan tersebut Rasulullah SAW dipanggil
kehadiran Allah Subhanahu wa taala, setelahnya beberapa saat atau beberapa bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca atau menyimakkan Al-Quran kepada Jibril 2 kali. Yang mana sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyimakkan setiap tahunnya hanya sekali kepada Jibril. Kalau sampai menyimaknya 2 kali, kata mereka berarti ini suatu syariat yang baru dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaknya kita memperbanyak, isyarat bagi kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Tentunya Al-Quran itu turun berangsur-angsur kepada Nabi SAW. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nas 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan kepada engkau secara berangsur-angsur agar engkau membacakan kepada umat secara perlahan-lahan. Dan kami telah turunkan Al-Quran tersebut. Karena dia terus melakukan terjadi sebagian hukum yang baru berangsur-angsur. Kemudian mungkin ada sebagian qiraat yang mansukh, yang disahkan qiraatnya adalah yang terakhir. Adapun qiraat-qiraat yang sebelum tahun terakhir, maka itu dihitung mansukh oleh ulama Al-Quran. Al-ardul akhir dari Nabi SAW itulah qiraat yang mu'tamad, qiraah yang mu'tamadah dari Nabi SAW. Nabi SAW membaca kepada Jibril setelah Jibril membacakan kepada Nabi SAW. Jadi di sini ada 2 cara. Pertama, Jibril membacakan kepada Nabi SAW, dan yang kedua, Nabi SAW membaca kepada Jibril alaihi salam. Rasulullah SAW, keadaan inilah yang menjadikan dalil para salaf dahulu, ya, atau ulama-ulama mengatakan hendaknya kita memperbanyak bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan juga berdasarkan dengan sebagian kaidah yang menyebutkan syaraful amal, keutamaan atau keagungan amal itu disesuaikan dengan keagungan tempat dan terkadang disesuaikan dengan keagungan waktu. Ya. Selama itu tentunya tidak berefek negatif terhadap keadaan kita. Bulan Ramadan disebutkan bahwasanya salaf dahulu mereka mempunyai kebiasaan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan selain bulan Ramadan juga disebut mereka juga suka membaca Al-Quran. Dan mereka telah membagi waktu mereka, dikhususkan dalam satu hari berapa jam saya membaca Al-Quran atau berapa lembar saya membaca Al-Quran. Jadi disesuaikan hizibnya, berapa lembarnya atau berapa suratnya. Dan hizib salaf dahulu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, salaf dahulu hizib mereka adalah surat. Ya. Adapun hizib yang ada pada mushaf kita, jadi mushaf kita itu terdiri dari berapa juz? 30 juz. 30 juz. Berapa hizib? 60 hizib. Hizib itu adalah pertengahan setengah juz. Kemudian nanti hizib lagi terbagi menjadi apa? Nusful hizib. Ada namanya rubu' hizib. Ada lagi nanti disebut dengan al-ushur. Hizib
ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah adalah sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru, yang tidak ada pada zaman salaf. Yang mana yang memerintahkan untuk meletakkan hizib ini adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang khalifah pada Bani Umayyah. Ya. Hajjaj bin Yusuf lah yang memerintahkan orang membuat juzuk dan membuat hizib ini. Sehingga kemudian berangsur-angsur orang membiasakannya sehingga sampai detik ini. Tapi bagi kita yang ingin lebih lagi meneladani salaf, hendaknya kita lebih mengikuti salaf di dalam memilih hizib. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, salaf dulu mereka menghizib Al-Quran dengan surat, tidak pernah stop di tengah surat. Setelah itu disambung, besoknya enggak. Biasanya mereka meneruskan sampai akhir surat, baru diteruskan dengan surat berikutnya pada hari berikutnya. Dan mereka berbeda-beda sesuai dengan kesibukan mereka dan keadaan mereka. Bagi kita hendaknya memilih waktu, ya, kita memilih atau memanage setiap hari kita selalu melakukan target bacaan. Datang dari banyak hadis tentang keadaan para salaf dahulu, bagaimana mereka mengkhatamkan Al-Quran, berapa hari. Paling sedikit dari mereka, paling cepatnya di antara mereka membaca Al-Quran adalah 3 hari. Tidak ada yang kurang daripada 3 hari. Ini yang warid dari mereka secara jelas. Ada yang warid juga yang diperselisihkan ulama. Kemudian juga warid dari mereka, dan ini yang menengah ya, orang-orang yang pertengahan, yaitu yang membaca selama 7 hari. Ada juga yang paling lama, yaitu 40 hari. Ada juga yang membaca dalam 1 hari, dalam 1 tahun, dalam 1 tahun 2 kali. Dalam 1 tahun 2 kali. Karena Nabi SAW membaca dalam tahun terakhir beliau 2 kali kepada Jibril. Di antara hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan, aku berpuasa dahar setahunan. Mungkin ini pada awal-awal Islam. Kemudian aku membaca Al-Quran setiap malam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, bukankah aku telah dikabari bahwasanya engkau berpuasa sepanjang tahun dan membaca Al-Quran setiap malam? Maka aku katakan, benar Rasulullah. Kemudian Nabi SAW kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, aku tidaklah melakukan hal tersebut kecuali hanya mengharapkan kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan, waqra'il Qur'an fi kulli syahr, bacalah Al-Quran itu setiap 1 bulan. Abdullah bin Amr mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, inni atiqu afdal min dzalik, aku mampu lebih utama dari itu. Nabi SAW mengatakan, faqra'hu fi kulli 20, bacalah setiap 20 hari. Aku katakan, wahai Nabi Allah, aku mampu lebih banyak dari itu. Rasulullah SAW mengatakan, faqra'hu fi kulli 10, bacalah dia setiap 10 hari. Kemudian aku katakan, wahai Nabi Allah, aku masih mampu untuk lebih baik daripada itu. Rasulullah SAW katakan, bacalah
setiap 7 hari, dan jangan engkau lebih daripada itu. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa semangatnya sahabat di dalam beramal soleh. Disebutkan di dalam riwayat yang lain juga mirip dengan ini, tapi di sela-sela antara 20 dan 10 disebutkan Abdullah bin Amr mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr, bacalah selama 15 hari. Kemudian disebutkan bahwasanya Ishaq bin Ibrahim rahimahullah mengatakan, wala nuhibbu lirrajul ay ya'ti alayhi akthar min 40 yawman wa lam yaqra' al-Qur'an li hadzal hadits. Kami tidak menyukai bagi seseorang untuk membaca Al-Quran lebih daripada 40 hari. Ya, mengkhatamkan Al-Quran lebih daripada 40 hari karena berdasarkan hadis ini. Jadi yang saya sebutkan di awal-awal tadi, yang mengatakan bahwasanya Allah mengkhatamkan Al-Quran setahun 2 kali, itu tidak warid dari salaf, tapi itu disebutkan oleh ulama-ulama di dalam ulumul Quran. Ini adalah salah satu wajah atau salah satu pendapat dari ulama. Di dalam hadis yang lain, dalam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Abdullah bin Amr mengatakan, ya Rasulullah, fikam aqra'ul Quran? Setiap berapa hari saya membaca Al-Quran? Rasulullah SAW mengatakan, fi syahr. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inni aqwa min dzalik, saya lebih mampu untuk itu. Wa tanaqasahu hatta qal aqra'ahu fi sab'. Apakah aku iqra'ahu fi sab'? Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, bacalah dalam setiap 7 hari. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, saya mampu, ini aqwa min dzalik, aku mampu lebih dari itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yafqah man qara'ahu fi aqal min thalath. Tidak akan memahami isi Al-Quran orang yang membacanya kurang dari 3 hari. Ini nas yang sharih, yang jelas, bahwasanya Al-Quran tidak boleh dikhatamkan kurang dari 3 hari. Apa ilahnya? Apa sebabnya larangan kita mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Sebabnya datang dari Nabi SAW. Yang pertama, sebab pertama adalah adamu al-fiqh, yaitu tidak adanya pemahaman. Tidak mungkin kita paham paham isi Al-Quran kalau kita membacanya kurang daripada 3 hari. Ini sebab pertama. Sebab kedua adalah perkataan Rasulullah kepada Abdullah bin Amr, fa inna li zawjika 'alaika haqqan. Bagi istrimu haknya. Kamu punya hak, ya, atas istrimu. Kebalik, istrimu punya hak atas dirimu, kan begitu kan? Wali zawrika 'alaika haqqan, dan atas tamumu kamu mempunyai kebalik lagi. Hakmu, kamu mempunyai hak, tamumu mempunyai hak atas dirimu. Wali jasadika 'alaika haqqan, dan bagi dirimu, bagi jasmanimu, bagi tubuhmu, ya, tubuhmu juga mempunyai hak atas dirimu. Jadi dia juga butuh istirahat, butuh tidur, ya. Istrimu juga butuh untuk ditemani, dan tamumu juga butuh untuk dilayani. Kamu akan ada orang yang bersilaturahmi kepadamu. Maka setiap seseorang mempunyai tanggung jawab atas hal-hal tersebut. Ini 2 penyebab penting dari
dari dilarangnya kita mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Mohon maaf, berapa jam lagi? Berapa menit lagi saya dikasih waktu? 15 menit. Oke. Jadi lebih-lebih lagi kita juga mempunyai banyak amalan-amalan lain yang mungkin itu lebih penting dibandingkan hal membaca Al-Quran ini. Seperti kita mendakwahkan ilmu kita atau belajar ilmu-ilmu yang lain, yang ini juga akan mengambil waktu kita. Bagaimana kita mengosongkan waktu untuk Al-Quran tanpa kita berinteraksi dengan masyarakat lain, ya, tanpa kita mengajarkan ilmu kita kepada anak kita atau adik kita atau kepada orang tua kita, ini tidak mungkin. Ya, kita harus juga harus juga menyampaikan atau menghadiri majelis ilmu. Bagaimana contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang di dalam mengkhatamkan Al-Quran? Sepakat ulama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tidak pernah Rasulullah SAW itu mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Ini sepakat ulama. Dan juga sepakat ulama bahwasanya Nabi SAW tidak pernah mengkhatamkan kurang dari 3 hari. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wala a'lam nabiyallah qara al-Qur'ana kullah fi lailah." Aku tidak mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran semuanya pada 1 malam. Dan dari Aisyah juga mengatakan, kana la yaqra'ul Qur'an fi aqal min 3. Tidak pernah Nabi SAW membaca Al-Quran kurang dari 3 malam. Jadi membaca Al-Quran kurang dari 3 malam, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ini mengkhilafi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah hanya dengan mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia adalah sebaik-baik makhluk. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan tentang adat mengkhatamkan Al-Quran 7 hari, kata Imam Nawawi, inilah yang paling banyak dilakukan oleh salaf dahulu. Dan inilah yang paling menengah di antara semua bentuk-bentuk pengkhataman Al-Quran. Sekarang bagaimana hukumnya mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari pada bulan Ramadan? Di sini ada khilaf yang besar antara ulama dari zaman dulu sampai sekarang. Karena adanya beberapa riwayat yang warid yang datang dari sebagian sahabat, seperti Utsman bin Affan, disebutkan beliau membaca Al-Quran semuanya 30 juz dalam 1 rakaat witir. Disebutkan juga Tamim Ad-Dari, disebutkan juga Sa'id bin Jubair, mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Dan disebutkan dari sebagian ulama dan salihin yang mungkin antum sering dengar dari sebagian khutbah dan al-muhadirin. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Fadailul Quran. Ini Fadailul Quran ini kitab yang sangat bagus sekali. Telah ditahqiq oleh salah seorang murid senior Syekh Albani, yaitu Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, murid terbaik Syekhul Albani di dalam ilmu hadis. Dan bukunya sudah siap bagi seseorang yang ingin membacanya, seolah-olah dia sudah dimanja untuk membacanya, karena sudah ada ditahqiq dengan seorang ulama yang besar dalam ilmu, ulama yang sangat canggih atau sangat ahli di dalam ilmu hadis. Kata Imam Ibnu Katsir, dimungkinkan bagaimana menjamak keadaan ini. Kata Imam Ibnu Katsir, dimungkinkan mereka itu yang melakukan hal tersebut belum sampai kepada mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la yafqahu man yaqra aqalla min 3. Belum sampai kepada mereka.
Dan ini yang diambil oleh Syekh Al-Albani. Ada juga yang membawanya kepada bahwasanya mereka ini memahaminya dan mudah tafakkur, sehingga mereka mampu membaca kurang dari 3 hari. Adapun orang yang tidak mampu membacanya secara tadabbur kurang dari 3 hari, dia membaca lebih daripada 3 hari atau dia 3 hari. Banyak lagi ihtimal, mungkin dia ini dalam keadaan dia rajin. Kalau dia dalam keadaan kurang rajin, agar dia tidak cepat futur, dia ketika dalam keadaan rajin dia memperbanyak. Ada juga yang mengatakan disesuaikan dengan waktunya. Karena waktunya baik, maka hendaknya kita juga memperbanyak. Intinya banyak perkataan ulama di dalam mentauji masalah ini. Imam Nawawi mengatakan, waqad kariha jama'atun minal mutaqaddimin al-khatma fi yaumin wa lailah. Banyak dari orang-orang dahulu, dari kalangan ulama, mereka membenci, ya, kariha di sini bisa jadi diartikan diharamkan, ya. Karena ini menurut istilah mutaqaddimin, mereka mengharamkan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari yang menghatamkan dalam 1 hari dan 1 malam. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan betapa baiknya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan athar Utsman bin Affan dan Sa'id bin Jubair dan lain-lain, beliau menyebutnya dengan sighatut tad'if, ruwiya waqila. Yang ini mensinyalir tentang dhaifnya riwayat tentang keadaan para sahabat di dalam melakukan hal ini. Tapi ini pembahasan seperti ini tentu butuh bahas yang sangat panjang, sangat teliti di dalam masalah ini. Karena masih ada lagi riwayat-riwayat dari kalangan tabi'in. Tentunya kalangan tabi'in pernah bertemu dengan sahabat, ya. Kemudian dari kalangan tabi'in juga disebutkan ada sebagian athar bahwasanya mereka membaca kurang dari 3 hari. Ada yang membaca dalam 1 hari, ada yang khatam dalam 1 hari 2 kali. Kata Syekh Al-Albani, tidak mungkin orang itu membaca Al-Quran dalam 1 rakaat 30 juz. Tidak mungkin. Bagaimanapun panjangnya rakaatnya. Kalaupun mungkin, jelas dia tidak akan mengamalkan kaidah-kaidah bacaan Al-Quran yang benar. Dia lupa panjang pendeknya, dia sembarangan di dalam wakafnya, dia meninggalkan hukum nun sakinah dan tanwin, dia meninggalkan banyak hukum-hukum yang lain. Ini tidak mungkin, kata beliau. Tidak mungkin seseorang melakukan hal tersebut. Dan ini tentunya mengkhilafi sunnah Nabi SAW, yang mana Nabi SAW itu menyesuaikan berdirinya dengan panjang rukuk dan sujudnya. Kan disesuaikan. Kalau berdirinya lebih panjang, rukuk dan sujudnya juga lebih panjang. Bagaimana keadaan dia ini yang salat seperti ini? 1 malam itu berapa jam? Mungkin 12 jam, bukan 12 jam, kurangnya setelah Isya yang mungkin sekitar 9 atau 8 jam saja. Bahkan mungkin lebih kurang dari itu. Tidak mungkin seseorang melakukannya. Lebih-lebih lagi tidak mungkin, kata Imam Al-Albani, ini dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Sebagian ulama ada yang menjamak, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah, juga disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Mereka mengatakan bahwasanya menjamaknya adalah dengan kita mengatakan seseorang itu disesuaikan dengan keadaannya. Kalau dia ternyata orang yang bisa mudah untuk mentadabburi Al-Quran, dengan dia juga bisa membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, dan dia juga
sesuai dengan kaidah tajwid, membaca Al-Quran dengan pelan, mentadabburinya, dan tidak bertabrakan dengan kegiatan-kegiatannya yang lebih penting seperti melayani keluarganya, bekerja, belajar sesuatu yang penting bagi dirinya untuk mempelajarinya, maka dia disesuaikan keadaannya. Bisa dia membaca kurang dari 3 hari atau 3 hari atau lebih dari itu. Kalau orangnya ternyata mempunyai kegiatan yang lain, tubuhnya juga butuh istirahat dan lain sebagainya, maka dia juga disesuaikan dengan keadaannya. Tapi menurut saya, walaupun pendapat ini juga kuat, karena mereka berdalil dengan juga perkataan-perkataan tabi'in, dan tentunya tabi'in ini bertemu dengan sahabat loh, ya kan? Tabi'in melakukan sesuatu biasanya karena mengikuti sahabat, dan tabi'ut tabi'in melakukan sesuatu biasanya juga karena melihat tabi'in, ya kan? Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan sebagainya. Jadi disebutkan mereka membaca dalam sehari semalam mengkhatamkan Al-Quran. Jadi ini suatu dalil yang kuat tentang dibolehkannya apabila kita mampu untuk mentadabburinya. Walaupun pendapat ini kuat, tapi bagi saya, wallahu ta'ala a'lam, pendapat hendaknya kita mengambil pendapat yang lebih selamat, yaitu pendapat yang lebih mengikuti zahir hadisnya yang mengatakan kita tidak boleh membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Walaupun disebutkan salaf dahulu, disebutkan Imam Ahmad dan lain-lain, apabila datang Ramadan tarakul hadis, ditutup langsung buku-buku hadisnya. Yang mereka tulis, pena-pena mereka di sana menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkhususkan diri membaca Al-Quran. Ya, walaupun keadaannya seperti itu, tapi pendapat yang selamat, lebih selamat insyaallah sebagai bentuk kehati-hatian adalah kita hendaknya mengkhatamkan Al-Quran kurang jangan sampai kurang dari 3 hari. Sekarang bagaimana kita mengkhatamkan Al-Quran? Tentunya kita harus membagi-baginya. Itulah yang disebut dengan hizib. Hizib ini bagian target bacaan kita ini, sebagaimana tadi disebutkan 40. Ada 40 hari, ada yang 20 hari, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Mungkin ada yang lebih banyak dari itu karena kesibukannya. Maka dia memilih hendaknya hizib bagi dirinya. Hizib bagi dirinya, saya harus habis sampai ayat ini hari ini. Sampai akhir surat ini. Karena saya sebut di awal tadi hizibnya salaf apa? Sampai sedikit lagi insyaallah. Sampai akhir surat, bukan di tengah-tengah surat. Dan yang paling sering dilakukan salaf adalah 7 hari khatam Al-Quran. 7 hari khatam Al-Quran. 7 hari khatam Al-Quran inilah keadaan yang paling banyak dari kalangan salaf. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, Imam Ahmad itu selalu mengkhatamkan Al-Quran selama 7 hari. Tapi saya mendapatkan juga perkataan Abdullah bin Imam Ahmad di dalam Tabaqat Al-Hanabilah kalau nggak salah, beliau mengatakan Imam Ahmad itu mengkhatamkan setiap 3 hari. Wallahu ta'ala alam. Intinya, bagaimana hizib yang 7 hari ini? Bagaimana hizib atau membagi Al-Quran selama 7 hari ini? Disebutkan di dalam suatu hadis, ya. Disebutkan dalam suatu hadis tentang hizib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat, bukan hizib Rasulullah, hizib sahabat. Seorang tabi'in, ya, namanya Auf bin Hudzaifah, dia berkata, aku bertanya kepada para sahabat, fikam
kaifa tuhazzibuna al-Qur'an? Bagaimana kalian menghizib Al-Qur'an? Kata mereka, fi thalath, fi khams, fi sab', fi tis', fi 11 wa fi 13 wa fi al-hizbi al-mufassal thumma fi al-hizbi al-mufassal min surati Qaf. Kata mereka, kata para sahabat, kami menghizib Al-Quran. Kami menghizib Al-Quran adalah dengan kami pertamanya membaca 3 surat. Kalau 3 surat berarti apa? Fatihah, Al-Baqarah, apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Fi thalath. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Juga sama dengan surah An-Nisa, ya. Juga termasuk juga dengan surah An-Nisa sampai akhir dari surat An-Nisa dimasukkan di sini. Ini keadaan mereka pada hari pertama. Berikutnya fi khams. Itu dimulai dari apa? Dari surat Al-Maidah sampai akhir surat At-Taubah. Kemudian setelah surat At-Taubah, ya, setelah surat At-Taubah, hari berikutnya mereka mulai dari surat Yunus sampai akhir surat An-Nahl. Hari berikutnya mereka memulai dari surat Al-Isra sampai akhir surat Al-Furqan. Kemudian hari berikutnya mereka memulai dari surat Asy-Syu'ara sampai akhir surat apa? Sampai akhir surat Yasin. Kemudian beliau memulai lagi dari hari berikutnya mulai dari As-Saffat sampai akhir surat Al-Hujurat. Kemudian hari ke-7 beliau membaca dari surat para sahabat mereka membaca dari surat Qaf sampai akhir dan khatam Al-Quran. Setelah itu, ya, ini yang disebutkan di dalam suatu hadis yang diperselisihkan kesahihannya oleh ulama, tapi disahihkan oleh sebagian muhaqqiqin seperti Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Semuanya hizib ini disingkat oleh ulama dengan suatu perkataan yang disebut fami bisyauq. Apa? Fami bisyauq. Fa itu adalah Fatihah. Mim. Mi ya berarti mim kan? Itu adalah Al-Maidah, mulai dari Al-Maidah. Mi ya. Ya itu apa? Surat Yunus, mulainya dari surat Yunus hari ketiga. Fami bisyauq. Ba apa? Surat Bani Israil, yaitu surat Al-Isra. Kemudian hari berikutnya bisyauq, bishin, apa shin? Surat Asy-Syu'ara. Kemudian waw adalah surat Was-Saffat. Kemudian setelah hari terakhir yaitu surat Al-Qaf, surat Qaf, ya, surat Qaf. Ini adalah hizib yang disebutkan di sini. Ini salah satu contohnya. Kalau bulan Ramadan hendaknya kita memperbanyak Al-Quran. Nah, kalau bagaimana? Kalau kita sudah mengetahui pendapat yang lebih selamat adalah kita hendaknya lebih jangan sampai kurang dari 3 hari. Kita tetap berupaya untuk lebih lagi inayah, lebih lagi beribadah dengan Al-Quran, yaitu dengan kita menambah hizib kita. Selama itu lebih dari selama itu tidak tidak kurang dari 3 hari. Umpamanya yang hizibnya yang khatamnya setiap 7 hari, dia menambah menjadi 3 hari. Yang 10 hari menjadi 7 hari. Yang 20 hari menjadi 10 hari. Yang 15 hari menjadi 7 hari. Yang sebulan menjadi 15 hari atau menjadi 20 hari. Yang 40 pada bulan Ramadan dia memperbanyak lagi. Dan pada bulan Ramadan biasanya kita qiyamul lail juga. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Disebutkan di dalam hadis lagi apa? Man qama ramadhana ma'al imam, apa terusannya? Kutiba lahu hatta apa? Hatta yafrugha
kutibalahu qiyamul lailah. Barang siapa yang dia sholat bersama imam sampai akhir, sampai imam itu salam, maka dia ditulis sholat malam bersama imam. Maka hendaknya pada bulan Ramadan sholat malam kita upayakan untuk membaca Al-Quran lebih banyak lagi daripada sholat-sholat yang lain. Sebagian ikhwah kita juga membiasakan untuk membaca Al-Quran setiap harinya 1 juz, atau setiap harinya 2 juz, atau mungkin menjadikan setiap bulan Ramadan selalu khatam Al-Quran di dalam sholat. Ini bagus, tapi jangan dikontinyukan, diselalukan. Karena kalau kita setiap tahun selalu 30 juz, itu akhirnya akan menjadi sesuatu yang keharusan kelak. Orang-orang yang setelah kita akan merasa ini sesuatu yang harus, kan udah menjadi biasa. Ketika tidak melakukan hal itu, waduh, sayang sekali. Perkataan rasa sayang ini terkadang akan membawa kepada keyakinan seolah-olah hal ini adalah sesuatu yang wajib. Padahal dia tidak wajib, sunnah pun juga tidak. Adapun riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya sebagian sahabat ada yang membiasakan setiap bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran dalam qiyamul lail, riwayat-riwayatnya adalah riwayat-riwayat yang dhaif, seperti yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan dan lain-lain juga. Riwayat-riwayat yang dhaif. Jadi apabila ada sebagian tempat yang membiasakan khatam Al-Quran setiap bulan Ramadan dalam salat tarawih, maka hendaknya diselingi pada beberapa bulan Ramadan yang lain tidak mengkhatamkan Al-Quran, atau lebih banyak khatam, lebih daripada 30 juz. Dalam artian setelah 30 juz mungkin menambah lagi beberapa juz, atau sampai 2 kali, mungkin ada yang lebih mampu dari itu, wallahu ta'ala alam. Karena mungkin ada sebagian mungkin yang lebih mampu dari itu semua. Kemudian, apa tujuan kita dari menghizib Al-Quran? Apa tujuan kita dari menghizib Al-Quran? Atau samarat, buah dari menghizib Al-Quran, buah dari kita membagi target membaca Al-Quran. Di dalam membagi target Al-Quran tersebut, di sini kita telah berupaya untuk mengikuti jalan Nabi SAW di dalam continue di dalam melakukan amal soleh. Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Dan di sana ada unsur mengikuti keadaan salafus saleh dahulu. Dan di antara buahnya lagi adalah seorang hamba akan ditulis pahala atas hizibnya kalau dia berhalangan, entah karena sakit atau karena safar yang mendadak, atau safar yang tidak mungkin dia memungkirinya, dia harus melakukan safar tersebut, maka dia akan ditulis pahala atas hizib yang dia selalu membiasakannya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seseorang hamba itu sakit atau dia dalam keadaan safar, maka ditulis atasnya pahala amalan-amalan yang selalu dia amalkan selama dia dalam keadaan muqim dan dalam keadaan sehat. Dan juga di antara samarah, di antara buah daripada kita mentargetkan bacaan Al-Quran, di sini adalah termasuk dari upaya kita untuk menjaga Al-Quran, agar terus kita menjaga hafalan kita atau menjaga bacaan Al-Quran kita. Nabi SAW mengatakan, ta'ahadul Quran fawalladhi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafassiyan minal ibil min uquliha. Ulang-ulanglah, jagalah Al-Quran, sesungguhnya demi jiwaku di tangannya, Al-Quran itu lebih cepat dia lepas dari seseorang dari onta, lebih cepat dari keadaan onta yang diikat.
setelah ikatannya dilepas. Inilah keadaan, bagaimana keadaan Al-Quran. Hendaknya kita bagaimana beramal dengan Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang terakhir, karena ini keadaan para sahabat dahulu di dalam membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, di antaranya samarah yang terakhir yaitu menjaga hafalan Al-Quran dan bacaan Al-Quran. Disebutkan oleh Abul Aliyah rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, kunna na'uddu disyanal Quran minal kabair. Kami dulu menganggap bahwasanya lupa tentang ayat-ayat Al-Quran yang telah pernah kita hafal termasuk dari kabairid dzunub, dari dosa-dosa yang sangat besar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari ahlullah wa khassatuh. Karena Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, inna lillahi ahlina minan nas, ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuh. Allahumma ja'al Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a humina wa dhahama humina wa jala'a huzni. Allahumma ja'al Qur'an hujjatan lana la hujjatan alaina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan dengan pertanyaan. Fadhal. Tunjuk dulu. Saya baca apa? Istri. Gini aja. Antum baca atau saya baca? Demikian gamblang, terang dan gampang dipahami. Saking gampangnya ini ada sebanyak orang ini yang tanya cuma 5 orang. Yang lain ada yang ngantuk dan itu. Kalau gini dulu, saat ini MPR itu kan banyak singkatannya. Ada selain Masjid Bogor Raya, ada MPR majelisnya paling ramai. Oh, masya Allah. Ini juga ada MPR selanjutnya, yaitu menyodorkan pertanyaan. Oh iya, iya. Bagi Ustadz namanya juga MPR, artinya menjawab pertanyaan. Iya. Ini saya bacakan biar cepat. Tadi klasik karena Ustadznya besok masih ada. Iya betul, saya ingat. Jadi semakin banyak banyak pertanyaan. Dijawab Mas kan? Ini dijawab. Ini pertanyaan tadi saya tulis sendiri. Banyak sekali. Ini banyak sekali. Oh iya, teruskan. Yang pendek-pendek dulu lah. Ini ada pertanyaan sering. Bagus mana membaca Al-Quran selama Ramadan atau waktu-waktu yang sebanyak-banyaknya tapi tidak tahu artinya dan khatam, dan afdol mana dengan tidak khatam tapi tahu artinya dan maknanya dan mengamalkannya. Kalau saya jawab afdol semua. Nih, yang kedua dengan apa? Bagaimana? Yang kedua. Tapi ini nggak bisa. Gimana caranya biar bisa? Iya ya. Membaca Al-Quran. Orang yang bagaimana membaca Al-Quran di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, mana yang lebih afdal? Tentunya membaca Al-Quran di bulan Ramadan lebih afdal. Ya, membaca Al-Quran pada bulan Ramadan lebih afdal. Tapi jangan sampai juga kita meninggalkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Sebagaimana sebagian orang yang tobat pada bulan Ramadan, setelah berlalu bulan Ramadan kembali seperti semula. Terus Al-Quran kita baca. Kita mempunyai target. Seperti kita sebutkan tadi, mempunyai target. Dalam satu hari saya mesti punya waktu untuk membaca sekian dari Al-Quran. Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan saja. Al-Quran juga dibaca pada bulan-bulan yang lain. Al-Quran bukan hanya penyembuh pada bulan Ramadan saja. Al-Quran juga penyembuh pada bulan-bulan yang lain. Al-Quran bukan saja tidak hanya petunjuk pada bulan Ramadan saja. Al-Quran juga petunjuk pada bulan-bulan yang lain. Jadi kita harus juga tetap membaca Al-Quran dan punya target pada hari-hari lain, pada bulan-bulan selain Ramadan. Adapun tentang
seseorang yang membaca Al-Quran banyak tapi tidak tahu artinya, bagaimana hukumnya? Seseorang dituntut untuk memperbanyak membaca Al-Quran walaupun dia tidak memahami artinya. Walaupun maksud utama dari membaca Al-Quran, maksud yang paling besar dari membaca Al-Quran adalah untuk mentadabburinya. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih. Kan tujuannya agar apa? Untuk mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Ini tujuan paling utama. Tapi tujuan paling utama ini mempunyai wasilah yang wasilah ini juga adalah termasuk tujuannya, yaitu diantaranya kita membenarkan bacaan kita sehingga pahala kita ketika membaca Al-Quran itu juga lebih besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Man qara'a Al-Quran falahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Azza wa Jal, maka dia bagi setiap huruf itu 10 hasanah. Ya, bagi dia satu hasanah, dan hasanah itu dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, mim itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi 3 huruf, berapa hasanah yang kita dapatkan? 30 hasanah. Jadi walaupun kita tidak memahaminya, kita sudah mendapatkan pahala dengan berta'abbud, karena ta'abbud kita dengan membaca Al-Quran. Walaupun tujuan utamanya adalah mentadabburi isi Al-Quran. Nah sekarang, bagaimana hukumnya orang yang tidak bisa mentadabburi ini? Kalau memang dia tidak mempunyai fasilitas yang mendukung untuk mentadabburinya, tidak mempunyai ustaz, tidak mempunyai Quran terjemah minimal atau buku tafsir lebih-lebih lagi, maka dia dia tidak termasuk dari orang-orang yang muqassir, yang kurang di dalam berupaya. Dia mendapatkan pahala dan tidak termasuk orang yang menghajar, tidak termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran dari sisi mentadabburinya, karena hajrul Quran itu bermacam-macam. Tapi apabila seseorang itu mampu, tapi dia meninggalkan tadabbur Quran, membaca cepat, konsentrasinya tidak penuh, maka dia yu'akhad, dia dihitung amalan yang tidak baik, atau dihitung salah satu kelalaian dari dirinya, karena dia mampu untuk mentadabburinya. Tapi intinya disebutkan di dalam banyak athar bahwasanya salaf dahulu mereka walaupun tidak mentadabburinya, mereka kadang-kadang membacanya atau melihatnya saja hanya untuk bertabarruk. Seperti contohnya ada di antara mereka yang bangun tidur, wudu sebentar langsung melihat Al-Quran, biar mereka bertabarruk supaya jangan sakit mata. Ya, ada juga yang memang sakit mata, kemudian dia melihat Al-Quran biar dia dia berusaha untuk membaca, biar dia bertabaruk dengan Al-Quran. Intinya kita membaca saja tanpa mentadabburinya itu sudah mendapatkan pahala. Tapi keadaannya bagaimana, dia berdosa atau tidak, sebagaimana telah saya rincikan di depan tadi, intinya seseorang itu disesuaikan dengan keadaannya masing-masing. Wallahu a'lam. Teruskan lagi. Bagaimana dengan sholat membaca Quran, membaca dengan mushaf? Iya. Bagaimana hukumnya sholat dengan membaca mushaf? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW di dalam surah Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di dalam salat malam hendaknya kalian membaca yang mudah bagi diri kalian. Yang mudah bagi kalian itulah yang kalian
mampu, hendaklah kalian baca dengan mushaf. Dengan hafalan yang ada pada diri kalian. Yang paling afdal adalah seseorang itu membaca tanpa mushaf. Ya, membaca tanpa mushaf pada salatnya. Tapi apabila ada seseorang yang ingin ingin mengimami, ingin salat dengan membaca Al-Quran karena dia ingin lebih berpahala lagi, kalau dia salat sendiri tidak mengapa. Tapi apabila dia menjadi imam, maka ini adalah sesuatu takalluf yang tidak dibenarkan oleh Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi seseorang yang menjadi imam tidak sepantasnya dia mengambil Al-Quran kemudian membacanya sambil menjadi imam karena ingin supaya tarawihnya lebih afdal. Tidak. Mestinya antum yang berusaha untuk menghafal atau putra-putra anda yang ada di masjid, generasi-generasi setelah anda, upayakan untuk menghafal Al-Quran. Dan bacaan yang hafal itulah yang kalian baca, jangan kalian memaksakan. Karena juga ada dampak negatif dari kita membaca Al-Quran dengan mushaf tersebut. Terkadang ketika kita membaca Al-Quran dengan mushaf, orang-orang di belakang juga ikut-ikutan juga ngambil mushaf. Akhirnya sholat seolah-olah bukan sholat, seolah-olah ajang orang memeriksa bacaan imam. Imam salah langsung rame-rame, yang situ menegur, yang sini juga menegur tanpa kompromi. Banyak sekali dampak-dampak negatif dari hal tersebut. Di antaranya juga imam akan malas-malasan. Oh, saya sudah ada mushaf kok. Bahkan ada mushaf digital sekarang kan. Bahkan pada sebagian masjid ada yang sangat mengharapkan setiap salat subuh harus salat subuh Jumat saya mestinya membaca surat Sajdah dan surat Al-Insan, akhirnya diletakkan di depan tempat imam surat Sajdah dan surat Al-Insan gede. Pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Pernah lihat. Ini banyak sekali di masjid-masjid. Ini juga termasuk hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan. Bahkan bisa jatuh kepada keharaman apabila ini malah menjauhkan diri kita dari kekhusyuan. Allah Ta'ala. Pertanyaan, Assalamualaikum. Al-Quran turun secara berangsur-angsur seperti halnya surat pertama yang turun adalah surat Al-Alaq pada ayat-ayat pertama. Lalu pertanyaannya, ceritanya gimana, siapa menyusun, serta bagaimana cara menyusun Al-Quran kok sampai sekarang ada sehingga Al-Fatihah menjadi surat yang pertama sampai An-Nas. Yang terakhir, apakah itu ada petunjuk dari Nabi atau tidak? Ya, Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Surat yang pertama yang turun adalah surat Al-Alaq, yaitu pada awal-awal ayat-ayatnya. Ini adalah ayat-ayat yang pertama turun, ayat-ayat yang pertama yang turun kepada Nabi SAW. Bagaimana ceritanya sehingga tersusun Al-Quran sebagaimana sekarang, yaitu Al-Fatihah, dimulai dari Al-Fatihah yang pertama dan diakhiri dengan surat An-Nas. Disusunnya Al-Quran telah saya sebut di awal tadi. Al-Quran itu mu'tamadnya adalah dengan qiraat terakhir Nabi SAW. Ya, qiraat pertama Nabi SAW. Qiraat terakhir dari qiraat Nabi SAW kepada Jibril, yaitu 2 setoran terakhir. Itulah yang terakhir. Dan juga sebelum-sebelumnya, setoran-setoran pada bulan-bulan Ramadannya juga diawali dengan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah artinya apa? Pembuka. Artinya apa? Al-Fatihah pembuka, memang pembuka dia. Pembuka Al-Quran, ya. Al-Fatihah memang adalah pembuka Al-Quran. Bahkan dikatakan juga Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah ini oleh sebagian ulama, dia memang ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah pembuka memang. Dan antum lihat bagaimana kata-kata, kalimat-kalimatnya memang dia pembuka untuk Al-Quran. Dan Rasulullah SAW selalu membacakan dan dibacakan dengan dimulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian diteruskan Al-Baqarah dan lain-lain.
Dan bagaimana runtunan surat-surat tersebut itu disesuaikan dengan setoran terakhir Nabi SAW kepada Jibril. Kemudian bagaimana sampai kepada kita? Tentunya semuanya itu setelah ditulis. Dulu ditulis berbeda-beda, terlepas-lepas. Ada yang di sini dengar wahyu turun Nabi langsung menulis ketika itu juga, di sini juga, akhirnya digabungkan. Ya, digabungkan. Sebagian mereka menulis, kemudian digabungkan pada zaman Abu Bakar karena riddah. Karena pada perang riddah ketika ada sebagian qurra, ya, sebagian qurra yang meninggal, akhirnya Umar bin Khattab mengusulkan untuk digabungkan Al-Quran. Kemudian digabungkan oleh Zaid bin Thabit. Dari mana? Dari pelepah-pelepah, dari daun-daun, dan dari macam-macam, dari kulit-kulit yang ditulis atau dari tulang-tulang yang ditulis padanya ayat-ayat Al-Quran di sisi Rasulullah SAW. Tapi digabungkannya ini dengan syarat, dia harus mempunyai 2 syahid yang mensaksikan bahwasanya apa? Ini 2 syahid yang adil, bahwasanya ini ditulis di sisi Nabi SAW. Kemudian digabungkan oleh Zaid bin Thabit. Kemudian diteruskan lagi, kecuali tentunya keadaan Khuzaimah, ya, tentunya keadaan Khuzaimah yang mana dia dikecualikan karena dia cukup baginya 1 saksi. Kemudian setelah itu berangsur lagi sampai ke zaman siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang mana ketika ada terjadi peperangan di mana? Di Azerbaijan dan di dekat Armenia kalau nggak salah. Di situ terkumpul pasukan kaum muslimin yang berasal dari Syam dan pasukan kaum muslimin yang berasal dari Kufah. Yang dari Syam muridnya siapa? Muridnya Abu Darda. Yang dari Kufah muridnya Ibnu Mas'ud. Muridnya Ibnu Mas'ud. Seseorang mengatakan membaca ayat ini, loh, saya tidak seperti itu bacaannya, dan lain sebagainya. Karena ini bisa berpengaruh terhadap kesatuan kaum muslimin, maka Khalifah Utsman bin Affan, beliau memikirkan tersebut, akhirnya beliau berupaya untuk menyatukan Al-Quran. Tapi yang dilihat di sini bukan masalah qiraatnya loh ya, tapi kesalahan dalam qiraat. Karena ada sebagian mereka yang tidak itqan di dalam bacaan. Jadi mungkin dia mendengarkan dari muridnya Abu Darda, tapi dia salah, dia membacanya umpamanya seperti ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal tidak ada di qiraat, tapi dia membacanya seperti itu. Ya? Oh bukan seperti itu. Atau karena ini belum ada harokat ya, adalah seperti keadaannya huruf diganti dengan huruf yang lain, karena dia ghaflah ketika belajar, akhirnya ada salah. Karena inilah Utsman bin Affan kemudian beliau menggabungkan kembali Al-Quran. Jamak yang terakhir ini adalah dengan bentuk apa? Mengkopi Al-Quran itu ditulis kembali oleh Zaid bin Thabit, kemudian dibagikan ke Amsar, seperti ke Madinah dengan 2 mushaf, ke Bahrain, ke Yaman, ke Syam, ke Kufah, ke Basrah. Ya, ini tempat-tempat yang dikirim mushaf padanya. Kemudian setelah itu inayah kaum muslimin berangsur sampai mereka juga menulis Al-Quran, memperbanyak Al-Quran, sampai akhirnya datang lagi generasi berikutnya, mereka menggabungkan, membikin suatu ilmu, yang mana ilmu itu walaupun Al-Quran hilang, ternyata umpamanya dihangus, dibakar musuh atau dan lain sebagainya, tetap akan terjaga karena ada ilmu yang menjaganya, yaitu ilmu ar-rasmu wad-dhabt. Wallahu ta'ala a'lam. Apa konsekuensinya jika dikatakan Al-Quran sebagai makhluk? Ya. Konsekuensi seseorang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ini suatu pembahasan yang jarang orang bahas. Karena sering seorang mengajarkan akidah, oh ini, tapi tidak dikaitkan dengan bagaimana konsekuensi sekarang. Apa hubungannya dengan pemikiran-pemikiran sekarang? Di antara konsekuensi seseorang apabila sudah meyakini Al-Quran itu makhluk,
dia akan apa? Pertama, dia akan tidak beradab atau kurang beradab dengan Al-Quran. Karena dia tahu ini makhluk. Mungkin dengan mushaf dia akan menyepelekannya. Mungkin dia tidak ingin membaca Al-Quran banyak-banyak. Karena ini bukan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi, dia akan timbul perasaan pada dia Al-Quran ini bukan kalamullah. Jadi boleh bagi saya untuk berijtihad di dalam masalah ini. Boleh sekali-kali saya meninggalkan apa yang ada di dalam Al-Quran ini karena Al-Quran adalah makhluk. Jadi dia bisa mengatakan Al-Quran itu bisa datang kepadanya juga suatu perubahan, ya, suatu pengurangan dari orang-orang yang jahil terhadap Al-Quran. Dan dia juga bisa meyakini, karena dia meyakini Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah azza wa jal. Ini juga akan mengakibatkan dia akan menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mempunyai perkataan. Kalau yang menganggap Allah hanya mempunyai perkataan saja, Allah itu tidak mempunyai perkataan. Jadi Allah itu begini, diam, tapi mempunyai kalimat di hatinya, kemudian disebut oleh, akhirnya ketika dia mengatakan, dia meyakini hal tersebut, Allah itu bisu, Allah itu tidak berbicara, bukan bisu, maksudnya tidak berbicara, berarti saya lebih agung dari Allah. Na'udzubillah. Dan ini terjadi, Pak. Dan ini terjadi. Saya lebih agung dari Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berbicara, saya bisa berbicara, berarti saya lebih sempurna dari Allah. Akhirnya timbullah bayangan-bayangan atau pemikiran-pemikiran seperti itu. Bagaimana jika tidak mampu mengkhatamkan Al-Quran 3 hari, 7 hari atau 20 hari sampai batasan yang paling lama yaitu 40 hari? Tidak mengapa kita mengkhatamkan lebih daripada 40 hari atau lebih daripada 20 hari atau lebih daripada 7 hari. Karena kesibukan kita, ya, karena memang kita mempunyai kegiatan-kegiatan yang penting yang tidak boleh kita kurang di dalam pekerjaan tersebut, atau ada hak-hak yang harus kita tunaikan, baik itu hak berhubungan dengan jasmani kita, dengan keluarga kita, anak istri kita, atau dengan tetangga-tetangga dan orang yang bersilaturahmi kepada kita. Jangan sampai seperti orang yang selalu memaksakan, akhirnya mencari duitnya sedikit, ya. Akhirnya dia kurang di dalam menyantuni keluarganya, karena dia sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawakal yang tidak benar. Tawakal yang tidak benar, yang sering dilakukan oleh sebagian kelompok yang mereka salah di dalam masalah ini, salah di dalam memahami tawakal. Tapi terkadang sebagian mereka yang salah itu sudah mengetahui tawakal yang kita maksud, tapi mereka tetap saja tidak mau untuk mengambil tawakal yang kita maksud, tawakal ala ahlu sunnah. Karena pada pemahaman mereka, orang-orang yang tawakal itu bertingkat-tingkat. Ada yang sudah tingkatan yang paling tinggi, yang sudah tidak lagi dia memikirkan, dia sudah memikirkan Allah lah yang menjaga diri saya. Antum bisa lihat talbis iblis dalam masalah ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis. Ini kitab yang sangat baik sekali di dalam membahas talbis iblis kepada orang-orang yang salah di dalam masalah tawakal. Jadi juga ada buku yang bagus juga, Ighatsatul Lahafan, karya Imam Ibnu Qayyim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi antum yang mampu,
hendaknya dia berusaha untuk lebih banyak. Kalau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang penting kita terus berupaya lebih banyak. Jangan sampai upayakan dalam 1 tahun harus kita mengkhatamkan Al-Quran. Kalau memang betul-betul sibuk. Tapi ini tentunya sangat muqassir. Antum lebih banyak lagi. Ya, dalam 1 tahun 2 kali. Atau kalau bisa mungkin dalam 1 bulan 1 kali. Atau dalam 1 bulan 6 kali. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, di Jogja ada pelatihan menghafal Al-Quran dengan metode menggambarnya, sehingga menjadi sebuah cerita. Cerita inilah yang memudahkan untuk menghafalnya. Apakah ini dibolehkan? Dengan catatan tidak menggambar makhluk bernyawa dan hal-hal yang bersifat gaib, surga, neraka dan lain-lain. Wallahu a'lam. Tidak tahu. Al-Quran penuh barokah. Bagaimana jika di hari ke-1 sampai dengan 20 bulan Ramadan digunakan untuk belajar bahasa Arab, muyasar? Pada pagi harinya apa nasihat Ustaz? Tidak masalah. Ini bang muyasar. Tidak ada masalah. Iya. Fadhal. Demikian jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Iman. Ikhwan akhwat ya kalian. Ikhwan semuanya, jamaah rahimakumullah. Makanan jasmani kalau semakin banyak semakin enggak kuat. Tapi makanan rohani itu inginnya orang sehat itu inginnya ngaji terus. Namun waktu adalah terbatas. Jadi insya Allah semoga Allah memudahkan kita untuk bertemu lagi di majelis, di waktu, di tempat yang barokah. Amin. Seandainya kita ini ketika mengundang ustadz atau mengaji di ustadz mana saja itu dihargai dengan kita misalnya ke rumahnya atau lewat telepon mungkin pulsanya banyak. Nah, kita terima kasih kepada ustadz yang sudah datang jauh-jauh ke sini gratis. Nah, alhamdulillah. Ini maka semoga perjalanan kita semuanya dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan semuanya, nanti tidak semakin ngantuk, sahurnya besok makin mandat telat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.